Ketinggian derajat itu tidak mutlak dari nasab. Nasab itu tambahan. Contohnya tadi, kalau ada orang keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi tapi nggak sholat, nggak puasa, ya nggak bisa. Nggak bisa mendongkrak, ya. Itu ada hadis menjadi Nabi. Ya, man batta'a amaluhu, sahih riwayat Imam Muslim. Man batta'a amaluhu lam yusra' bihi nasabu. Orang yang beramalnya malas-malasan, nasab keturunannya itu gak bisa mendongkrak ketinggian derajatnya di sini. Jadi bukan mutlak dari nasab, tapi dari kasab. Kasab apa? Amal soleh. Ini saya tampilkan hadis yang riwayat Imam Muslim, kata Nabi bahwa yang amalnya malas, nasabnya itu, darah keturunannya itu gak bisa ngangkat dia. Sahih Muslim 7028. Nabi bersabda, poin terakhir saja, kata Nabi, man batta'a bihi amalu, siapa yang beramalnya malas-malasan, batta' itu Pak, bebek. Batta' itu kalau dari noun kata bendanya bebek. Bebek dianggap sebagai orang yang jalannya amalnya malas-malasan. Lihat aja kalau bebek jalan. Makanya dalam bahasa Arabnya itu padanan katanya mirip, man batta'a, siapa yang amalnya malas-malasan, ya, man batta'a bi amaluhu, siapa yang amalnya berlambat-lambat kayak bebek gitu, nggak bersegera, lam yusri' bihi nasabu, nasabnya tidak bisa mengangkat, mendongkraknya. Memang harus dengan apa? Amal soleh. Gitu. Allah Allah. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau dalam kandungan ini yang saya baca, dia dapat pahala tapi tidak seperti ini. Dapat pahala dari kesabarannya saja, ya. Tapi tidak. Jadi yang dimaksud dengan anak meninggal sebelum usia balik, dia sudah jadi bayi dulu. Kecuali kalau anaknya pas sudah lahir, kemudian anaknya dia nangiskan, baru berapa jam meninggal, itu dapat. Tapi kalau keguguran tidak dapat seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dapat pahala dari segi kesabarannya. Ya, apa lagi? Anaknya masuk neraka, apakah orang tuanya iya? Ada kaitannya. Yang pertama, kalau si orang tua enggak pernah mengajarkan agama, itu dia akan keserempet-serempet juga, akan keseret-seret dengan resiko si anaknya. Nanti Allah bertanya, kenapa kamu masuk neraka? Saya enggak pernah diajarin sama bapak saya. Itu ke bawah bapak ibu. Tapi yang kedua, anaknya kayak si Kanan tadi. Nabi lu udah ngajarin, nah sini nah, kata Nabi tidak. Nah akan ada banjir bandang. Enggak, ini sa'awi dal jabal ya'simuni minal ma'. Kan begitu bahasa Al-Quran. Dalam surat Nuh juga ada. Saya akan mengungsi ke gunung. Kata Allah, la asimal yawma min amrillah. Enggak ada ampun. Gunung pun tenggelam semuanya. Jadi kalau anaknya dinasihatin, diajari sama orang tuanya, anaknya masuk neraka, bapaknya bebas. Contohnya kayak Nabi Nuh. Kan anaknya kafir tuh, istri juga kafir. Enggak bisa ditolong sama Nabi Nuh. Makanya ketika kita para ulama menjelaskan kenapa kok anak keluarganya Nabi Nuh, ini untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan kalau hidayah itu milik siapa? Allah. Suaminya, ayahnya seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah. Cuma bisanya berusaha akan hidayah. Hidayah yang memberikan siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Cukup. Ya, jadi saya dapat kami sampaikan. Kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada negeri kita, ya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.